warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bunga Putrisya, Dimas Fatia Terusda, Indah Lestari, Kuratul Aliyah. Di sini kami akan mempresentasikan sejarah Indonesia tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan berlandaskan politik luar negeri, Indonesia telah bergabung dalam misi perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia memegang prinsip bebas aktif. Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada nilai-nilai di luar nilai yang diajarkan dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sementara aktif berarti Indonesia bersikap aktif dalam menjalankan kebijakan luar negaranya. Konsep bebas aktif berlandaskan pada Pancasila yang juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dalam melaksanakan hubungan luar negeri Indonesia perlu berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Sebagai langkah dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia terlibat organisasi dunia, yaitu 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Seperti yang tercantum dalam piagam PBB, tugas dari anggota PBB adalah pemeliharaan, perdamaian, dan keamanan internasional. Yang kedua, Konferensi Kolombo dan Konferensi Bogor. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954, sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Yang ketiga, Konferensi Asia Afrika atau KAA. KAA bermula dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Berakhirnya Perang Dunia II memunculkan dua kekuatan adidaya baru, di antaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang keempat, Misi Garuda pada 26 Juli 1956. Indonesia tergabung dalam Unit Nation Emergency Force atau UNEF dengan menyumbang 550 militer. Yang kelima, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Yang keenam, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT. Berawal dari Perang Dingin antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat, maka negara-negara yang baru saja merdeka seperti India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. Selanjutnya yang ketujuh, Malaysia, Filipina, dan Indonesia, Mapindo. Tidak hanya kerjasama lintas benua, Indonesia juga mengembangkan kerjasama yang sifatnya regional. Hal ini dibuktikan dengan pergabungannya 3 negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Atas keterlibatan 3 negara tersebut, maka terbentuklah Mapindo. Akan tetapi, kerjasama ini rupanya tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Yang kedelapan, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Pada tahun 1957 terdapat banyak 5 negara yang bergabung dalam ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan tanda tangan negara-negara tersebut melalui Deklarasi Bangkok pada 1967. Yang kesembilan, Jakarta Informal Meeting atau JIM dalam rangka upaya persengketaan Kamboja pada 1984. Menlu ASEAN berbicara dengan Menlu RI untuk berbicara dengan Vietnam. Hasilnya Vietnam bersedia untuk mengadakan pertemuan informal dengan kelompok-kelompok yang bersengketa di Kamboja. Pertemuan tersebut akhirnya diselenggarakan di Jakarta yang lebih dikenal dengan sebutan JIM. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.